بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فصل في بعض آداب الصائم fasl tentang sebagian adab-adab orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu memiliki adab, ada aturan. Jadi jangan cuma sekedar tidak makan, tidak minum. Namun di sana ada adab, ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan. Di antaranya disebutkan di sini, ya, mas'alatun ijtinabu syahadatiz zur wal ghibah wa sairil ma'asi. Di antara adab orang yang berpuasa adalah menjauhi persaksian dusta, menjauhi ghibah dan menjauhi seluruh maksiat. Yajibu 'ala shaim ay yajtaniba jami'adz dzunubi wal ma'asi. Wajib bagi orang yang berpuasa tersebut untuk menjauhi seluruh dosa dan maksiat. Antum kalau puasa, jauhi seluruh dosa dan maksiat. Nah, itu termasuk perkara yang wajib. Jadi bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum, tapi perlu juga menahan diri dari perbuatan dosa. Faqad akhrajal Bukhari fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, wal jahl, tindakan-tindakan yang penuh dengan kebodohan, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah azza wa jalla tidak ada hajat, tidak butuh terhadap tindakan dia yang telah meninggalkan makan dan minumnya tadi. Di sini tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang tidak mau meninggalkan ucapan kotor, tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap tindakan dia yang tidak makan dan minum tadi. Mananya apa? Itu tindakan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa, dia menahan makan, menahan minum, itu tidak akan diberi pahala oleh Allah azza wa jalla. Qala As-San'ani rahimahullah fi Subul, berkata As-San'ani rahimahullah dalam kitab As-Subul. As-Subul di sini maksudnya apa? Subulus salam. Al-hadis dalilun ala tahrimil kadzib wal amal bihi. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan tentang haramnya berdusta dan melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan kedustaan. Wa tahrim as-safa 'ala as-sha'im, juga haramnya melakukan tindakan-tindakan kebodohan bagi orang yang berpuasa, seperti ucapan kotor atau termasuk juga kemarahan-kemarahan dan yang semisalnya, itu tidak diperbolehkan, yang tidak pada tempatnya. Wa huma muharramani aidan ala ghairis shaim. Keduanya hukumnya haram bagi orang yang tidak berpuasa. Illa anna tahrim fi haqqihi akad. Namun saja keharaman tentang hal tersebut bagi orang yang berpuasa sangat ditekankan. Kata'kidi tahrimiz zina minasy-syekh wal khulaya minal faqir. Seperti penekanan tentang haramnya zina dari seorang yang sudah tua dan kesombongan dari orang yang fakir. Zina hukumnya haram, namun akan semakin ditekankan keharamannya apabila pelakunya orang yang sudah tua. Kenapa? Karena orang yang sudah tua itu normalnya, lumrahnya
syahwatnya sudah berkurang, tapi dia masih senang berzina, ini menunjukkan apa? Parah orang tersebut. Demikian juga orang yang fakir, orang yang miskin. Ailun mustakbir, dia miskin tapi sombong. Normalnya, lumrahnya orang yang sombong tersebut adalah orang yang kaya. Namun ketika yang miskin sombong, ini menunjukkan keparahan pada dia sifat tersebut. Jelas? Wadihun jiddan. Wa qad dhahaba al-Auza'i ila anna al-ghiba tubtilus shaum. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwasanya ghibah membatalkan puasa. Jelas? Wa alhaqa Ibnu Hazmin bil ghibah jami'al ma'asi. Sedangkan Al-Imam Ibnu Hazm menggolongkan bagian dari ghibah juga sama seperti ghibah adalah seluruh maksiat. Fadhaba ila anna ayya maksiatin tubtilus shaum. Sehingga Ibnu Hazm menyatakan maksiat apapun itu membatalkan puasa. Wahtajja bi hadithi Abi Hurairah al-mutaqaddim. Sehingga beliau pun berhujjah dengan hadis Abu Hurairah yang telah lalu. Wa bi hadithi Abi Hurairah 'inda an-Nasa'i fil Kubra wa Ahmad wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Disebutkan dalam hadis ya, yaitu hadis riwayat Abu An-Nasa'i, Ahmad, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Terkadang ada orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut illal ju', kecuali rasa lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Dan terkadang ada juga orang yang sholat malam dan dia tidak mendapatkan bagian dari sholatnya tersebut illas sahar, kecuali bergadang saja. Wa dhahaba sairul ulama ila annahu yu'tabaru 'asiyan. Namun mayoritas para ulama mereka mengatakan orang yang ghibah, orang yang melakukan maksiat itu dianggap pelaku maksiat. Wala yabtul shaumuhu, namun puasanya tidak batal. Wa amma istidlaluhum bil ahadits, adapun pendalilan sebagian para ulama dengan hadis-hadis yang ada tadi, faqad qala an-Nawawi rahimahullahu taala. Sungguh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah menyatakan dalam kitab Al-Majmu', kata An-Nawawi, wa ajaba ashabuna an hadhil ahadits. Ya, ashab kami, ashab Syafi'iyah menjawab tentang hadis-hadis ini bi annal murad anna kamalas shaum, bahwasan yang dimaksud adalah kamalas shaum, sehingga tatkala seseorang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan dalam kondisi dia sedang berpuasa, maka kesempurnaan puasanya tersebut akan berkurang. Bisa saja dia tidak mendapatkan pahala walaupun puasanya sah menurut mayoritas para ulama. Jelas? Kata An-Nawawi menukilkan dari mazhab Syafi'iyah bi anna al-murad anna kamal as-shaum wa fadilatahu al-matluba inna ma yakunu bi siyanati anil lagwi wal kalamir radi la anna as-shaum yabtul bihi. Ya, kata ashab Syafi'iyah mereka mengatakan bahwasan yang dimaksudkan dengan hadis tersebut adalah bahwasannya kesempurnaan puasa, keutamaan puasa yang diinginkan tersebut bisa diraih dengan cara menjaga puasa dari ucapan yang sia-sia, dari ucapan-ucapan yang kotor, bukan maknanya puasa tersebut batal dengan maksiat. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Fal khulasa, kesimpulannya, orang yang melakukan maksiat ketika dia sedang berpuasa, orang yang ngomong kotor ketika dia sedang berpuasa, orang yang ghibah ketika dia sedang berpuasa, menurut mayoritas para ulama puasanya tetap sah namun berkurang kesempurnaan puasa. Bisa saja dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Difahami? Namun di sana ada sebagian para ulama seperti Al-Auza'i, Ibnu Hazm yang mereka menyatakan apa? Bahwasannya maksiat itu bisa membatalkan puasa. Difahami? Wa aidan yujab, dan juga dijawab juga pendapat Ibnu Hazm dan Al-Auza'i tadi, bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad athbata lahu siyam wa nafal ajr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan puasa bagi orang tersebut. Yang ditiadakan oleh Rasul adalah pahala. Haitsu qol,
yang mana Rasul telah mengatakan laisa lahu min siyamihi. Kata Nabi SAW, dia tidak memiliki bagian pahala dari puasanya dia. Wa aidan fil haditsil qudsi, dan juga dalam hadis qudsi Rasul mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai hamba-hambaku, kalian banyak melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku akan mengampuni dosa kalian semuanya. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, fa innahu la yaslam li ahadin saumuhu. Ya, maka atas dasar hadis ini tidak ada seorang pun yang bisa selamat puasanya dari perbuatan dosa. Memungkinkan saja, tinggal masalah disengaja ataupun tidak disengaja. Ya betul tidak? Sehingga kalau dikatakan bahwasanya puasa tersebut bisa batal dengan maksiat, tentu ini adalah taklifah. Ya. Alangkah banyaknya kita harus mengqadha puasa karena batal. Ketika batal konsekuensinya apa? Mengqadha. Ya, berarti syariat tersebut taklif, beban bagi dia. Namun yang rajih fa insyaallah taala, yaitu pendapat aksar ulama, anna shaum la yabtul bil ma'asi wala bil ghibah, bahwasanya puasa tidak batal dengan maksiat, tidak batal dengan ghibah. Namun apa? Yanqus ajruhu, akan berkurang pahalanya. Wadihun jiddan, jelas? Masalah berikutnya, di antara adab orang yang berpuasa, tilawatul Quran wa a'malul bir, memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yustahabbu lis-shaim ayyukthira min qira'atil Qur'an wa tadabburihi wa ayyukthira min a'malil bir min shadaqatin wa salatin wa ghairi dzalik. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mentadabburi Al-Quran, serta memperbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan. Antum jangan pelit dengan tenaga, jangan pelit dengan ilmu, jangan pelit dari zikir, jangan pelit mengerjakan hal-hal yang baik di bulan Ramadan, berupa sedekah, sholat, dan yang semisal itu tadi. Baik antum membantu orang, bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya ringan, itu antum kerjakan. Ya. Jadi ibadah di bulan Ramadan yang bisa antum kerjakan ada dua. Ada ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat, baca Quran, zikir, itu ibadah berkaitan antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Namun di sana bisa antum mengerjakan ibadah yang lain yang berkaitan dengan kepada orang lain, seperti membantu orang lain, ta'awun terhadap hal-hal yang baik, yang positif, antum sedekah dan hal-hal yang lainnya. Fafi sahihain, disebutkan dalam Bukhari Muslim min hadits Ibnu Abbas, dari hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Rasul mengatakan, atau Abdullah bin Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Dulu Rasulullah SAW adalah ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kondisi Rasul yang paling dermawan lagi ketika di bulan Ramadan tatkala dijumpai oleh Jibril. Wa kana yalqahu kulla lailatin fayudarisul Quran. Ketika itu Rasulullah SAW senantiasa dijumpai, didatangi oleh Jibril di setiap malam, dan beliau pun mudarasatul Quran bersama Jibril. Rasul membaca, didengarkan oleh Jibril, Jibril membaca, didengarkan oleh Rasul, Rasul mengikuti bacaan Jibril. Itu mudarasatul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah SAW ketika dijumpai oleh Jibril, beliau adalah orang yang paling semangat, paling dermawan dalam mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Sehingga ketika malam tersebut Rasul semangat sekali qiraatul Quran, ibadahnya, bahkan amalan-amalan lain. Makanya di bulan Ramadan adalah memang betul-betul tempat ruang yang cocok untuk mengerjakan kebaikan. Pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan pelit dari mengerjakan kebaikan antum di bulan Ramadan. Sehingga kalau dulu kita di bulan Ramadan itu kadang kita males pulang. Ya. Males kita, di bulan Ramadan tuh males pulang kampung. Enak di pondok pesantren. Kenapa? Bisa fokus.
Antum bisa di pondok pesantren, bisa khatam Al-Quran, bisa tahajud, bisa qiyamul lail, bisa ibadah. Tapi kalau di rumah kita udah pernah ngalami, ya banyak tidur, banyak nonton TV kalau ada TV, ya enggak bazah. Mana orang ada khatam Al-Quran kalau udah pulang itu tadi? Ya benar ayo. Ya enggak? Mana ada di pondok pesantren bisa khatam Al-Quranul Karim. Kalau udah pulang mana ada kerjaan? Ya, mau murojaah dan yang lainnya. Banyak ngeblank. Ramadan itu ngeblank para santri karena sebab pulang itu tadi. Kemudian mas'alatun. Madza yaqul as-shaim idza syutimah? Apa yang diucapkan oleh orang yang berpuasa kalau dia dicela? Ya, kalau ada yang mencela dia, apa yang harus dia ucapkan? Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Bukhari Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun. Ya, disebutkan dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apabila pada hari salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan ucapan kotor, jangan pula dia mengucapkan ucapan teriak-teriak seperti orang mau marah, ya. Kalau seandainya ada orang yang mencela dia atau memusuhi dia, maka katakan kepada dia, fa inni imru'un shaimun, aku adalah orang yang sedang puasa. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu', Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, zakarul ulama fihi ta'wilain. Para ulama menyebutkan ada dua takwil tentang makna hadis ini, dua penjelasan, dua tafsir. Ahadihima yaquluhu bilisanihi wa yusmi'uhu li sahibihi liyuzgirahu an nafsihi. Ya, maksudnya falyaqul inni imru'un shaimun, itu bagaimana caranya? Kalau ada orang mencela antum, orang yang ngoceh antum, jangan antum balas, tapi antum sampaikan kepada dia, aku sedang puasa. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Nah, kata Nawawi ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maknanya dia ucapkan dengan lisan dia, kemudian dia sampaikan kepada orang lain supaya orang tersebut berhenti, terhardik dari mencela tadi. Kalau ada yang mencaci maki antum, mencela antum, antum bilang inni shaimun, aku sedang puasa. Ya, boleh juga itu antum kalau lagi dimarahi ustaz, ya nah, bilang ustaz anak puasa. Ya, ada bisa. Wasani yaquluhu fi qalbihi la bilisanihi. Makna kedua, ada yang mengatakan itu dia ucapkan dengan hatinya dia, bukan dengan lisannya dia. Bal yuhaddits nafsahu bidzalik wa yadhkuruha bi annahu shaimun la yaliqu bihil jahlu wal musyatamah wal khawd ma'al khaidin. Dia ingatkan dirinya bahwasanya dia sedang berpuasa, tidak layak untuk melakukan tindakan kebodohan, tidak layak untuk mencela, mencaci maki, membalas, dan juga berbicara hal-hal yang sia-sia bersama orang-orang tersebut. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa ta'wilani qawiyani wal awwal aqwa. Dua tafsir ini kedua-duanya kuat, namun yang pertama lebih kuat. Walau jama'ahuma kana hasanan. Kalau seandainya dikumpulkan dua-duanya itu bagus. Dalam artian apa? Dia ucapkan dengan lisannya, dia mengatakan inni imru'un shaimun, aku sedang puasa. Nah, pada lafaz inni imru'un shaimun, imru'un itu termasuk yang menggunakan hamzah apa? Hamzah wasl, ya. Qultu wa dhahirul hadits yu'ayyidu al-ma'na al-awwal. Aku katakan hadis ini menguatkan makna yang pertama. Wallahu ta'ala. Masih ada waktu